siap, terus nggak boleh makan, nggak boleh tiduran. Alkitab sama persembahannya udah harus dipersiapin ya. Terus apa lagi nih Kak? Dan yang pasti hati dan pikirannya harus siap. Nah, untuk mulai ibadah ini kita angkat satu lagu pujian, "Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan". Ibadah minggu kita dibuka di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 792, Tuhan Datanglah dan dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagiku patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Hukum yang kelima, mari bersama-sama anak-anak Tuhan kita membacakannya. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan akan dasar titahnya itu ialah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian dasar titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik, mari semangat. Masih Bapak. Semangat, mari kita angkat lagu Hobilah Hobita. Mari mengikrarkan iman pengakuan kita seperti saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang
percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu lagu pujian dari buku nyanyian nomor 437, Perubahan Ajar. Shalom anak-anak Tuhan sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu, dan kami rindu akan mendengarkan firman-Mu, sebab di dalam firman-Mu ada kebenaran, di dalam firman-Mu ada tuntunan Allah bagi kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan sekalian, pada minggu ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ayo kita buka Alkitab kita dan kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian bunyi nats firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah kecewa? Biasanya orang yang pernah kecewa itu karena dia melihat apa yang dia inginkan tidak tercapai. Jadi, oleh karenanya dia kecewa. Apa yang dia harapkan itu tidak terlaksana, makanya dia kecewa. Demikian juga Tuhan pernah kecewa. Karena manusia yang Dia ciptakan itu sebenarnya manusia yang diciptakan dengan baik. Manusia yang tidak berdosa. Tetapi manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa dan berbuat yang tidak baik. Allah kecewa. Bahkan lebih kecewa ketika manusia itu tidak mau berubah
tidak mau bertobat. Nah, oleh karenanya Allah berencana akan memusnahkan seluruh bumi, memusnahkan manusia dan juga hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini menjadi awal cerita tentang Nabi Nuh dan air bah. Nah, anak-anak Tuhan sekalian, dengan kekecewaan Allah itu, Dia akan memusnahkan seluruh ciptaannya. Dan itu adalah hukuman Allah. Dan itu adalah haknya Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan dan Tuhanlah yang memiliki. Nah, oleh karenanya anak-anak Tuhan sekalian, kita dimintakan untuk berbuat baik. Seperti tema kita pada minggu ini ialah berbuat baik. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu adalah berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita lakukan. Itulah perbuatan baik yang sesungguhnya. Kalau Tuhan menginginkan kita untuk membantu saudara kita, bantulah saudara kita. Perbuatlah demikian. Maka kita berbuat kehendak Tuhan. Itulah perbuatan baik. Kalau Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang bisa rajin membantu orang tua, maka perbuatlah demikian. Maka kita berbuat baik. Kalau kita menjadi anak yang dimintakan untuk rajin belajar, maka perbuatlah demikian. Maka itulah perbuatan baik. Nah, anak-anak Tuhan, demikianlah kiranya kelanjutan dari cerita firman Tuhan ini. Siapa yang akhirnya selamat ketika Tuhan mendatangkan air bah? Yang selamat adalah orang-orang yang percaya. Siapa yang selamat ialah Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena Nuh adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Karena Nuh adalah orang yang mau berbuat baik. Maka dia diselamatkan. Nah, oleh karenanya anak-anak Tuhan, senantiasalah berbuat baik. Seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi upah dari kebenaran oleh penyelamatan Allah adalah kehidupan yang kekal. Oleh karenanya, yang menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini, mari kita buka kitab Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 kita bacakan secara bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan yang kekal, Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan, Tuhan sudah mengaruniakan perbuatan baik. Maka siapa yang hidup di dalam karunia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan senantiasa berbuat baik dan akan memperoleh kekekalan. Kiranya Tuhan menguatkan, memampukan kita untuk terus berbuat baik dan menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu. Dan terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya terus berbuat baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang menuntun kami melalui Roh-Mu, agar kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu melakukan apa yang baik,
seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan, berkati juga seluruh keluarga kami, berkati juga masa depan kami, berkati setiap aktivitas kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik masih ingat nggak temanya apa? Payo temanya. Betul sekali, berbuat baik. Nah, adik-adik, kita jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu untuk Tuhan. Maka dari itu, kita angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Teman kita, Fitri Lasi, akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan Tuhan Yesus, berkatilah kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua, sehat selalu, panjang umur. Tuhan Yesus, berkatilah negara kami agar virus corona ini cepat berlalu. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat dalam pujian, kasihnya seperti sungai. Amin.
banyak, walaupun di rumah kita masing-masing. Seluruh rangkaian ibadah kita menjadi persembahan, sekaligus persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.